Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 211101030020. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Turunnya Al-Quran secara mutawatir dengan waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, bukan berarti Al-Quran lebih besar dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya terdahulu. Akan tetapi, tujuan utama mengapa Al-Quran diturunkan secara mutawatir, karena Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk tulisan, tetapi berupa bacaan. Hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir yang pertama yaitu memperbarui wahyu. Berulang kalinya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di siang, malam, pagi, sore, bertujuan untuk memperbarui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut membuat hati Nabi senang dan lapang. Kedua yaitu memudahkan Nabi untuk menghafal dan memahami. Orang-orang musyrik yang menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membaca kelompok demi kelompok. Karena pada saat itu tidak semua masyarakat Arab saat itu pandai membaca dan menulis, sehingga pengetahuan mereka adalah hanya hafalan dan ingatan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada para sahabatnya untuk mempelajari dan menghafalkan setiap ayat-ayat Al-Quran yang turun agar tidak ada yang terlewatkan. Yang ketiga yaitu setiap turunnya wahyu merupakan pembaruan dakwah bagi kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Allah. Ini merupakan sikap lemah lembut terhadap mereka agar mereka beriman dan merupakan ambisi Islam untuk memberi hidayah bagi mereka. Semoga mereka memperoleh petunjuk dan tidak menghambat Islam. Yang keempat yaitu untuk mengkontrol tuduhan musyrikin dan propaganda pembangkang. Pada dasarnya, tujuan kaum musyrikin ini ingin sekali melemahkan Nabi Muhammad SAW dalam mendorong berdakwah, sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh kaum kafir, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit dan tidak masuk akal, seperti hari kiamat yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi Muhammad SAW. Maka turunnya wahyu yang secara berangsur-angsur itu tidak saja menjawab pertanyaan itu, namun bisa juga menantang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Kemudian ketika mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu, maka hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW. Dukungan agar semakin kukuh dan kuat atas kezaliman orang kafir, Allah mencoba menentramkan hati Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surah Al-An'am ayat 34 yang artinya, dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Maksud dari ayat di atas adalah untuk menenangkan hati Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang kafir yang telah menzalimi beliau. Yang keenam yaitu menjawab problematika masyarakat. Hal ini menerangkan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan problem yang mereka hadapi. Karena di dalam Al-Quran, semua kehidupan manusia yang ada di dunia itu jelas dan sangat rinci dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengetahui nasik dan mansukh. Yang dimaksud dengan nasik di sini adalah dalil syara yang menghapus suatu hukum, dan mansukh ialah hukum syara yang telah dihapus. Contoh sebagaimana hadis Nabi yang artinya, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Dari hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum syara larangan berziarah kubur telah mansukh atau telah dihapus dengan kebolehan berziarah berdasarkan hadis ini. Sekian tentang pemaparan materi tentang hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.